Kak Ina. Oh, Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, ada suara jangkrik. ada angin juga, Kak. Ada suara burung. Wah. Ibadah kali ini spesial banget ya, karena kita lagi ada di taman. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, mau ambil Alkitab dulu, lalu kita mau buka di Matius 13 ayat 27 sampai 30. Matius 13 ayat 27 sampai 30. Oke, buat adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, bisa minta tolong mamanya, papanya, kakaknya, atau siapapun yang ada di rumah ya, Kak ya. Betul. Nah, adik-adik lagi membuka tapi kayaknya sudah selesai. Kalau gitu kita mau berdoa dulu ya. Oh iya, oke mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Sekarang kami akan mulai ibadah kami Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kami hari ini. Dan juga yang akan memberkati untuk kakak yang akan bercerita Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Alkitabnya sudah ditaruh? Sudah dong. Coba kita lihat ya. Wah, ada tanaman-tanaman, ada suara-suara. Hati kakak jadi seneng Wah, banget. sama Kak, aku juga. Kalau begitu, ayo kita bangkit berdiri. Adik-adik di rumah pada seneng juga kan? Kita Iya mau dong. nyanyikan Hati Senang. Kita mau nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam setiap perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam setiap perkara. Penuh sukacita semua. Adik-adik di rumah juga kan? Tapi Kak, belakangan ini tuh aku sering nggak suka cita loh Kak. Loh, kenapa? Soalnya kan sekarang tuh banyak orang-orang yang sakit. Terus Iya mesti juga tiap kali sih. ditelepon, ini sakit, itu sakit. Aku tuh jadi sedih gitu Kak. Terus kadang-kadang karena papa mama itu sekarang kerjanya di rumah juga kan Kak. Jadinya itu di rumah itu papa mama sibuk. Aku jadi kesepian, bosen. Apalagi PPKM nih Kak. Iya, udah sekolahnya online, Iya. bosen. Tapi ingat, kita punya satu sobat yang setia. Oh, siapa itu Kak? Siapa? Namanya Yesus. Mari kita nyanyikan, ada satu sobatku yang setia. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
Bentar Kak, kayaknya penting nih Kak. Aduh, ya ampun. Kenapa? Lagi-lagi kabar nggak enak. Coba ya Kak, aku tuh barusan dapat berita dari temenku. Masa isinya Iya? gini Kak? Polres tangkap penimbun obat COVID dan tabung oksigen. Terus isinya gini Kak, benar mana ya ini? Nih. Sekarang polisi itu lagi melakukan penggeledahan di lokasi. Terus ketemu sejumlah alat kesehatan hingga obat COVID yang dijual secara online dengan harga yang lebih tinggi daripada harusnya Kak. Ya ampun, padahal kan orang-orang lagi butuh obat sama oksigen ya Kak ya. Iya, Kok malah masih disimpan ada? sendiri terus dijualnya lebih Iya. mahal. Kok jahat sih? Duh, Iya. Kak, kenapa sih Kak? Kok Tuhan tuh nggak habisin aja orang-orang yang jahat-jahat itu Kak? Dihilangin gitu loh dari dunia gitu Kak, biar kan kasihan itu orang-orang yang apalagi kayak gini tadi tuh, kasihan yang kena COVID kan. Iya sih. Nih Kak, kayak ini nih, lihat nih. Apa-apa? Ini kan ada ilalang. Terus ini ilalang kan ya Kak namanya ya? Iya, itu ilalang yang kan panjang-panjang daunnya ya. Terus ini kan ada tanaman yang bagus ya Kak. Ini kan tumbuhnya kan ganggu Kak, gangguin tanaman yang bagus ini. Kenapa nggak dicabut aja? Aku cabut ya Kak ya? Jangan. Oh, kenapa? Kan ganggu. Jangan cabut ilalangnya. Dan pertanyaan itu ada juga loh di Alkitab tentang perumpamaan gandum dan juga ilalang. Gandum dan ilalang. Mau tahu jawabannya kan? Oh iya. Coba kita baca Alkitab bersama-sama ya di Matius 13 ayat 27 sampai 30. Jadi kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, coba dengerin ceritanya ya. Syuh. Lihat. Tuan kita lagi menaburkan benih-benih yang baik di ladang. Syuh. Ini adalah ladangku. Dari sebelah sana sampai sebelah sana. Kutaburkan benih-benih yang baik. Dan nanti akan menjadi ladang gandum. Tuan, pekerjaan kita udah selesai. Istirahat dulu ya kita ya. Shh. Lihat. Semuanya tidak ada yang berjaga-jaga. Semuanya terlelap. Tertidur. Dan ini saatnya untuk kita beraksi. Ayo, sebelah sana. Sana. Syuh. Adik-adik, ternyata ada musuh yang masuk ke ladang itu dan menebar benih-benih ilalang. Benih-benih ilalang itu adalah tanaman-tanaman pengganggu. Waduh, gimana dong ya? Beberapa waktu kemudian, gandum itu bertumbuh hingga berbulir. Nah, ilalang pun demikian. Bertumbuh dan hamba itu melihat. Wah, ini gandumku sudah berbulir. Loh. Ini ilalang. Aku harus lapor sama Tuan. Tuan, di ladang kita ada gandum dan juga ada ilalang. Bukankah Tuan itu menanam benih-benih yang baik saja di ladang kita? Hambaku
musuh telah melakukannya, telah menebar benih ilalang. Wah, kelihatannya hampir-hampir sama ya antara gandum dan juga ilalang. Daunnya sama-sama panjang. Duh, sampai bingung. Tapi Tuan, apakah boleh kalau kami mau mencabut ilalang itu? Jangan. Tuhan berkata jangan. Jangan kau cabut ilalang itu karena mungkin saja gandum akan tercabut juga. Biarkanlah gandum dan juga ilalang bertumbuh bersama. Nanti kalau sudah berbulir, pada saat panen tiba, kumpulkan dulu ilalangnya. Diikat berberkas-berkas, lalu dibakar. Lalu yang gandum-gandumnya gimana? Dikumpulkan menjadi satu dan taruh di lumbung. Begitu perumpamaannya. Begitu ceritanya. Ternyata kenapa nggak boleh dicabut? Supaya tanaman lain juga nggak dicabut. Supaya gandum juga tidak tercabut. Iya, sebenarnya cerita itu sama seperti kehidupan kita loh. Kok bisa? Iya, karena ladang itu seumpama dengan dunia. Iya, dan benih yang baik itu adalah yang Tuhan tabur di hati kita. Sebagai iman di Kaina, di adik-adik. Dan juga ada nilai kerajaan Allah. Kebaikan, kebenaran, kasih. Dan itu akan bertumbuh menjadi gandum. Dan kalau itu terjadi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan firman Tuhan. Yang menolong sesama, yang sayang sama mama papa, yang jujur, suka membantu. Tapi Kaina tahu nggak benih yang ilalang itu? Enggak. Itu apa ilalang? Adik-adik tahu benih ilalang tadi ditabur sama musuh. Syuh! Musuh itu adalah iblis. Waduh. Iya, pada saat kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, iblis tahu. Lalu menaburkan benih ilalang. Dan itu kalau sudah bertumbuh, akan menjadi seperti orang-orang yang memberontak sama firman Tuhan. Jadinya sombong, suka benci, iri dengki, marah-marah, pukul-pukul. Wah, nggak banget deh, jangan sampai kita seperti ilalang. Ya, Berarti kayak yang tadi di berita itu ya Kak ya, ilalangnya tuh ya? iya benar. Nah, kalau yang di berita tadi apa? Ada orang yang nyimpan obat-obatan. Iya. Diambil sendiri terus dijual mahal. Wah, jahat banget ya. Adik-adik, di dunia ini memang ada gandum, ada ilalang, ada orang baik dan juga orang jahat. Dan kalau di dunia, waduh bingung mana yang baik, mana yang jahat. Coba lihat, kalau yang ini kelihatan ya. Yang ilalang daunnya panjang-panjang. Tapi kalau tanaman yang lain daunnya beda. Nah, kalau gandum sama ilalang tuh sama daunnya. Persis sampai susah bedainnya. Begitu juga. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hikmat dari Tuhan dengan cara berdoa. Dan mau berakar di dalam Tuhan. Membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, mengakar pada firman Tuhan, juga mengikuti ibadah seperti adik-adik ini. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, kalau sudah mendapatkan hikmat Tuhan untuk bisa melihat, oh ini orang jahat, jangan sampai kayak gitu. Ini orang baik, kita harus seperti itu. Jangan sampai kita ikut-ikut. Wah, teman-temanku lo ngebully dia. Aku ikut-ikut. Ah, kamu itu nakal, kamu itu bodoh. Jangan sampai kita ikut-ikut kayak gitu. Ada yang suka ngomong kasar, kita ikut-ikut. Nggak boleh kayak gitu. Atau ada yang suka marah-marahin mama papanya, sama pembantunya, adik kakaknya dipukul. Wah,
Jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap berintegritas. Kita mau menjadi orang yang penuh kasih, yang menerapkan firman Tuhan. Itu adalah contohnya. Nah, misalnya kalau ada adik-adik yang, adikku ini nakal, sukanya ngambil-ngambil mainanku. Terus aku tuh pengennya marah. Aku tuh pusing, aku harus apa? Nah, di saat itu iblis mulai mengintai. Kita harus tetap berjaga-jaga dan coba ngomong sama Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan, biarlah aku menjadi orang yang penuh kasih. Jadi di saat seperti itu, kita tetap bisa berbicara dengan baik, bertutur kata yang baik, kita bisa menjaga tangan kita, menjaga mulut kita untuk tetap penuh kasih. Nah, kalau misalnya Kak Ina memilih ilalang dan gandum, kira-kira mau jadi apa? Mau jadi gandum dong. Bener, mau jadi gandum. Karena itu kita harus menjaga tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, dan juga mulut kita untuk terus bisa lihat firman Tuhan. Adik-adik di rumah juga kan? Nah, karena itu kita mau bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan telingamu. Yek-tong. Hati-hati gunakan telingamu. Yek-tong. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan telingamu. Yek-tong. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting-tong, ngek-ngok, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting-tong, ngek-ngok, amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting-tong, ngek-ngok, amin. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk dan kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantulah kami untuk selalu berjaga-jaga bersama-Mu dan dapat selalu menaati firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat menyayangi keluarga kami, teman-teman kami dengan penuh kasih. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tuhan yang selalu sertai, Tuhan yang bantu kami untuk terus semangat belajar dan untuk membanggakan orang tua kami. Kami juga berdoa untuk mama papa, berkatilah kesehatan, berkatilah kekuatan, dan berkatilah segala pekerjaan yang sedang dilakukannya. Tuhan, kami juga teringat akan pandemi yang belum berakhir. Biarlah Tuhan yang selalu sertai setiap orang-orang yang sakit, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang terus bekerja, biarlah Tuhan yang berikan kekuatan yang ekstra dan juga kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang tolong bantu pemerintah dari presiden sampai paling bawah.
Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, berikan kebijaksanaan dan berikan pertolongan di setiap keputusan yang akan diambil. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami dan juga memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kalau sudah tahu, kita udah menyanyikan hati-hati gunakan tanganmu ya. Dan sekarang kita mau coba angkat tangannya. Lagu apa ya ini Kak Rina ya? KAGKI Bromo Home. You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God. You are my God, You are my Savior. Jesus loves me, and I love Jesus. Jempolnya. You to obey Your word. You are my home, I always live in You. Semuanya. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my home, I always live in You. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat pagi. Yuk area yuk. Untuk adik-adik kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD. Waktunya kita mewarnai gandum dan ilalang yang ada pada gambar di bit.ly/area 1 Agustus. Yuk kita beri warna untuk membedakan antara gandum dan ilalang ya. Nih,
Kakak kasih clue ya. Pada gambar ada angka 1, 2, 3, dan 4. Gandum ada pada nomor 1 dan 2, sedangkan ilalang pada nomor 3 dan juga 4. Angka 1 nanti adik-adik beri warna kuning, angka 2 warna coklat, angka 3 warna biru, dan angka 4 warna hijau. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk difoto dan diupload ke Instagram dan tag @KA_GKI_Bromo ya. Selanjutnya, untuk adik-adik kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP. Hari ini kita belajar tentang gandum dan ilalang kan? Yuk kita latih fokus dan ketelitian kita dalam menemukan kata-kata yang berkaitan dengan cerita Alkitab hari ini. Wah, kira-kira bisa nggak ya? Nanti adik-adik dapat akses di link bit.ly/area 1 Agustus ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA_GKI_Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. God bless you. Happy Sunday.